Tema kita ruang kudus, ruang maha kudus. Amin. Tadi saya waktu Pak Matthew baca berkhotbah, saya cari-cari beberapa apa tentang namanya Bait Allah. Bait Allah yang pertama itu dibangun sama siapa? Salomo. Walaupun di Gunung Sinai Tuhan berjumpa dengan Musa. Tapi saya catat sedikit nih. Bait Allah pertama dibangun Salomo itu di abad 950 sebelum Masehi. 900 sebelum Masehi. Wow. Ini lama kali. Lama kali udah kayak orang Batak saya ya, emang orang Batak. Lalu dihancurkan oleh Babel sekitar tahun 587 atau sekitar 586 sebelum Masehi. Babel jatuh 539 sebelum Masehi. Yahudi kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Bait Allah yang kedua itu dibangun lagi sekitar 518. Dan habis itu hancur kembali sampai hari ini. Yang pernah ke Israel, yang pernah lihat Bait Allah itu cuma sekitar ada sekarang namanya tepi barat. Kalau pernah lihat orang Israel berdoa pakai di tembok ratapan, pernah lihat? Yang pernah ke Israel boleh angkat tangannya? Yang belum pernah angkat tangannya? Saya berdoa tahun depan, tahun ini engkau berangkat semuanya ke Israel. Amin. Punya iman saudara. Maka itu tema kita, ruang kudus, ruang maha kudus. Ada banyak orang alergi dengan namanya ruang maha kudus. Ada banyak orang alergi dengan namanya kudus. Sedangkan firman Tuhan berkata Allah itu roh, dan barang siapa ingin menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. So kenapa orang alergi dengan namanya ruang kudus dan ruang maha kudus? Banyak orang begini. Kalau tadi seperti Pak Matthew berkata, hari itu setiap tahun seorang yang namanya imam besar, garis bawah imam besar, harus masuk yang namanya Bait Allah. Dan gak main-main, bukan imam-imam yang biasa Bapak Ibu, tapi harus imam besar. Setiap tahun dia datang membawa yang namanya persembahan, menitik ini ada di ruang kudus, di ruang maha kudus. Jadi imam itu harus datang dan setiap kali dia harus meneteskan satu darah tetes. Kalau persembahannya diterima, sepanjang 1 tahun itu bangsa Israel diampuni dosanya. Tapi kalau hari itu persembahannya tidak diterima, hari itu imam besar ini diikatkan yang dengan namanya tali-tali. Kerincingan lah kalau zaman sekarang ya. Kalau kerincingannya masih bunyi, imam besarnya masih hidup. Tapi kalau dia nggak berkenan tiba-tiba, daks, selesai hidupnya hari itu. Tapi saya nggak pernah, saya cari di Alkitab, sampai saya belum tahu. Tapi saya nggak pernah menemukan ada imam besar yang mati hari itu. Artinya apa? Artinya kita ini adalah orang yang dianugerahi. Tapi seringkali kita malas untuk masuk ke dalam namanya hadirat Tuhan. Seringkali kita malas yang namanya masuk dalam namanya ruang kudusnya Tuhan. Seringkali kita ogah masuk ke dalam namanya ruang maha kudusnya Tuhan. Bait Allah bisa dihancurkan, apapun lah bisa dihancurkan. Kalau itu namanya bangunan. Sekarang aja banyak disegel kok gereja. Dan semakin banyak juga kok gereja dibangkitkan. Tapi bait Allah yang sebenarnya siapa? Saya dan saudara. Kalau saya berkata begini, Yesus itu diam tinggal di dalam saya. Artinya gini loh, Yesus itu bukan di luar Bapak Ibu. Yesus itu ada di dalam saudara. Yesus itu ada di dalam engkau. Dia bisa engkau bawa kemanapun dia bisa. Tapi saya mau gini, kita mau belajar apa yang membuat kita harus masuk ke dalam yang namanya ruang kudus, ruang maha kudusnya Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa, engkau hari ini menjadi pribadi yang berbeda. Hari ini ketika engkau berkata, engkau sakit, engkau ngalamin yang namanya kekurangan uang, kekurangan apapun juga, bangsamu, waktu kotamu mengalami yang namanya bencana, engkau masuk kemana namanya ruang kudus dan ruang maha kudusnya Tuhan. Amin saudara? Sepakat dengan saya hari ini? Sepakat? Boleh slide pertama, saya boleh buka. Kalau ngomongin yang namanya ruang kudus, ruang maha kudus itu pasti ngomongin tabernakel. Sama-sama katakan tabernakel. Tabernakel ada namanya halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Sama-sama katakan halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan kita hari ini kita belajar di tengah dari ruang kudus ke ruang maha. Siapa di sini yang anak kedua? Boleh angkat tangannya. Yang anak ketiga, yang anak pertama. Yang jadi anak pertama enak gak sih?
Kok enggak? Langsung bilang enggak. Kenapa bilang enggak? Biasanya disuruh gitu ya. Korban biasanya. Benar gak sih? Jadi contoh, cuci piring yang paling banyak. Cuci baju yang paling banyak. Cuci sepatu, nggak punya sepatu kak. Maaf. Kakak, ya, saya ini anak kedua, jadi lebih disayang. Anak ketiga biasanya lebih disayang, bener nggak sih? Atau lebih dikatakan dengan kata bontot, itu lebih dikenal sama orang tuanya, yang mengertilah. Jadi dia bilang gini, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kalau ngomongin ini berarti ngomongin apa? Ngomongin yang namanya tingkatan. Boleh next selanjutnya, saya catat dengan cepat nanti kita biar bisa break. Nah sebelumnya kita ngomongin apa? Kan ini kan penyembahan ya, ngomongin penyembahan. Kita ini semua di sini percaya saudara adalah penyembahnya Tuhan. Yang berkata saudara penyembahnya Tuhan boleh angkat tangan, boleh tepuk tangan dong, boleh tepuk tangan. Tadi pada pakai tahlil berdoa, tumpang tanganin satu-satu. Ada yang dipuaskan dengan yang namanya hadirat Tuhan. Saudara pernah hari ini merasakan dipuaskan oleh hadirat Tuhan? Dari kemarin kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Boleh angkat tangannya, lambaikan tangan saudara, lambaikan 1.000, 2.000, 3.000, wah 80.000 yang hadir di sini. Tapi saya mau bilang gini, ini penyembahan. Apa itu penyembahan? Saya catat seperti ini Bapak Ibu. Penyembahan adalah itu suasana, habitat, apalagi warnanya apa? Surga. Saya mau bilang gini, kalau engkau nggak menyembah, kalau engkau nggak menikmati suasana surga, kalau engkau nggak menikmati yang namanya habitat surga, berarti ada kata lain, saudara tidak cocok di mana? Di surga. Simple. Ada satu gerbang yang lain selain surga, dan itu gerbang yang sangat mengerikan. Jadi dengan kata lain gini loh, berarti dengan kata lain saudara, pujian penyembahan itu adalah suasana surga, habitat surga, warnanya surga. Nanti mungkin kita di surga nggak khotbah-khotbah lagi, mungkin kita di surga nggak yang punya bengkel mungkin nggak ngurusin bengkel lagi. Tapi engkau di surga, engkau menaikkan pujian, engkau menaikkan penyembahan, engkau menaikkan pengagungan kepada siapa? Tuhan. That's it. Tanamkan itu di hati saudara. Dan yang kedua saya catat seperti ini. Kalau kita ngomong gini, Kak, ngomongin lagu ngomongin apa sih? Ngomongin lagu ngomongin keseharianmu. Kalau engkau seorang pelajar, itu lagumu setiap hari. Kalau engkau pelayan Tuhan, itu lagumu setiap hari. Kalau engkau adalah seorang pengusaha, itu lagumu setiap hari. Firman Tuhan berkata gini, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti apa untuk Tuhan. Jadi kalau engkau dimarahin oleh bosmu dan engkau ibaratnya gini, kalau engkau dimarahin dan engkau berespon dengan tidak baik, responnya yang ruginya siapa? Saudara. Karena apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan seperti ini, lagu yang kita pilih menentukan pengenalan kita seperti apa sama Tuhan. Kalau hari itu sepanjang hari engkau hanya sakit hati, lagu sakit hati yang kau mainkan. Kalau sepanjang hari itu lagu ucapan syukur yang kau naikkan, berarti lagu ucapan syukur yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Jadi gak usah mikirin orang lain, kiri kananmu seperti apa. Kak, dia seperti ini. Sebutkanlah, boleh kita ngomongin banyak hal. Tapi saya mau bilang gini, lagu yang kita pilih menentukan pengenalan kita seperti apa. Seperti apa? Saya baca terus itu. Kepada yang ketiga apa saja? Penyembahan, momen yang bisa dialami secara langsung dengan, benar nggak sih Bapak Ibu? Saudara pernah nggak sih yang di sini yang pernah lihat YouTube? Boleh angkat tangannya? Kak, saya tinggalnya di pegunungan, nggak no sinyal. Yang di sini yang sering lihat YouTube. Saya sering lihat YouTube. Yang sering saya lihat YouTube, khotbah, penyembahan. Ada namanya X Factor yang sekarang lagi tenar-tenarnya, Indonesian Idol. Kenapa? Saya sering lihat. Kenapa? Karena saya suka musik, saya suka makanya saya seorang penyembah. Saya seorang pencipta lagu. Saya suka lakukan hal yang itu. Tiba-tiba saudara pernah lihat nggak? Kalau saudara pernah sering nonton khotbah, seringkali tiba-tiba khotbahnya nggak sesuai dengan hati seseorang. Khotbahnya, saudara baca komennya nih ya, maka komennya kayaknya nggak seperti itu. Tiba-tiba terjadi
perdebatan. Tapi beda kalau saudara nonton yang namanya penyembahan. Dengerin, nanti saudara boleh cek. 30 menit menyembah Tuhan, 15 menit menyembah Tuhan, 1 jam menyembah Tuhan. Tiba-tiba saudara baca komennya. Di komennya berkata gini, saya non-muslim, non-Kristen, tapi waktu saya dengar pujian penyembahan ini, saya diberkati. Pernah lihat komen-komen seperti itu? Pernah? Yang lihat komen seperti itu boleh angkat tangan gak? Mulai hari ini kalau engkau lihat hari ini. Lihat, saya suka lihat komen-komennya. Kenapa? Karena puji-pujian dan penyembahan itu mengubahkan. Amin. Mengubahkan. Nanti saya breakdown satu-satu. Dan saudara, saya percaya saudara akan pulang dari tempat ini akan berbeda waktu saudara datang. Amin. Tepuk tangannya, ayo belajar. Saya bawa 3 baju, saudara. Saya bawa 3 baju. Saya mau bagi-bagi sama saudara. Saya bukan, kenapa? Karena saya suka dengan kata ruang Maha Kudus itu. Nanti di akhir akan saya bilang gini, di ruang Maha Kudus itu orang diperlengkapi. Amin. Tapi seringkali ruang Maha Kudus itu ruang yang paling menakutkan. Tapi saya mau bilang gini, kalau engkau nggak takut, engkau nggak dapat apa-apa sebenarnya. Tapi karena engkau datang dengan penuh ketakutan, engkau mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Dan saya lanjutkan. Ini saya bagi tiga baju lah. Saya bagi 3 baju. Nanti saudara kalau catat, saudara menemukan diberkati sesuatu, angkat tangan dan saya tanya, saudara boleh dapat deh. Penyembahan momen yang bisa dialami secara apa? Langsung. Saat itu juga, kalau engkau hari itu datang dengan orang lumpuh, orang sakit, Kak, anak saya sakit, dibawa waktu menaikkan pujian penyembahan, waktu dinaikkan pujian penyembahan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, tiba-tiba masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan, ruang Maha Kudusnya Tuhan, tiba-tiba something happen, terjadi hari itu juga, saat itu juga, momen itu juga. Pernah ngalamin seperti itu, saudara? Pernah ngalamin seperti itu? Waktu engkau mungkin ngalamin yang namanya kesakitan, tiba-tiba engkau memaksa dirimu, aku harus ke gereja mungkin, aku harus bertemu Tuhan, aku harus menikmati Tuhan hari ini. Tiba-tiba dengan iman yang sama, waktu engkau merangkak, waktu engkau berjalan, yang seperti dilakukan oleh perempuan pendarahan 12 tahun, waktu Yesus lewat, waktu tabut perjanjian itu lewat, dia melihat Tuhan, dan berkata, asalku jamah saja ujung jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Apa? Itu ngomongin sebuah momen, Bapak Ibu. Itu ngomongin sebuah yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan kata orang. Ruang kudus itu face to face. Hanya imam dengan Tuhan yang bertemu. Waktu engkau face to face dengan Tuhan, tiba-tiba engkau menikmatinya. Tapi ada satu ayat di Alkitab berkata begini, waktu hari itu Musa naik ke Gunung Sinai, tiba-tiba hari itu bangsa Israel, itu sebenarnya sudah ada gambaran halaman ruang kudus, ruang Maha Kudus. 70 tua-tua di bawah. Hari itu ada Musa, ada Harun. Tiba-tiba hanya Musa yang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Saudara, kalau saudara baca cuma sekilas itu biasa aja. Tapi kalau saudara baca menyeluruh, dibilang gini, Musa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Tiba-tiba ada api yang menyambar, ada awan yang menyambar Musa hari itu. Dan hari itu bangsa Israel melihat, saudara pernah nyuruh orang gak sih, punya orang tiba-tiba orangnya gak pernah balik? Pernah gak sih? Saudara baca Alkitab, nanti dibaca di Keluaran. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, hari itu Musa naik ke Gunung Sinai, tiba-tiba hari itu juga dia gak pulang. Baru sekitar 7-6 hari baru dia turun dari Gunung Sinai. Saudara, kalau saudara menyuruh seseorang, tiba-tiba orang itu nggak pulang-pulang, apa yang ada dalam hati? Apa? Ada yang bilang mati, ada yang bilang apa? Tersesat. Ada yang bilang apa lagi? Apa tuh? Kabur. Dan orang hari itu spekulasi, bangsa Israel berkata, Musa mati. Hari ini aku melihat awan menyambar Musa hari itu. Tiba-tiba terjadi ketakutan yang sangat bagi. Kalau saya mencoba waktu saya ada di tempat itu, lihat loh, hari ini gak usah awan yang menyambar gitu, api yang menyambar gini, petir aja. Benar gak saudara?
angin puting beliung, saudara keluar nggak? Enggak kok. Saudara akan menjadi tempat perteduhan. Hari itu bangsa Israel ketakutan, dan Musa nggak pulang. Hari pertama nggak pulang, hari kedua nggak pulang, hari ketiga nggak pulang, hari keempat nggak pulang, dan dianggap mungkin oleh bangsa Israel mati nih orang, mati. Makanya hari itu nggak ada yang berani masuk ke dalam yang namanya ruang kudusnya Tuhan. Tapi saya mau bilang, di ruang kudusnya Tuhan nanti kita mau bilang ada banyak yang diubahkan oleh hidup kita. So mulai hari ini jangan pernah alergi datang masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Nikmatin Tuhan. Maka tadi saya bilang, ngomongin apa namanya ruang kudus, ngomongin peningkatan demi peningkatan, pengenalan akan pengenalan. Jangan pengenalanmu akan Tuhan hari ini dengan besok sama, Bapak Ibu. Jangan buat pengenalanmu akan Tuhan 2021 dengan hari ini sama, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang terupgrade, ada sesuatu yang meningkat, seperti engkau menaik sebuah tangga, sebuah tangga, sebuah tangga, sebuah tangga. Amin, amin, amin. Boleh next slide. Saya catat seperti ini. Boleh ya, saya catat, sudah dibuka ya. Di penyembahan di Wahyu 7 ayat 9 sampai 12 berkata begini. Kemudian sama-sama ayo. Kemudian suaranya nyaring dong. 1, 2, 3. Daripada itu sesungguhnya berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba apa? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saya mau bilangin, saya ulangin. Sesungguhnya suatu kumpulan yang besar. Arti kata suatu kumpulan yang besar berarti tidak tidak terhingga, tidak terhitung, Bapak Ibu. Tidak terhingga, tidak terhitung, berbagai macam. Dan selanjutnya berkata begini, dan dengan suara nyaring mereka berseru apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Menaikkan yang namanya pujian, menaikkan yang namanya penyembahan bagi Allah yang duduk di atas tahta. Selanjutnya berkata begini, dan semua malaikat berdiri apa? Mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan. Yang kalau tersungkur itu menyembah gak? Ada bahasa Ibrani kata lain dari kata tersungkur, atau ada namanya kata bahasa Ibraninya barak, sama-sama katakan barak. Boleh saya minta penari, satu orang penari. Saudara tahu barak itu seperti apa? Barak itu bukan cuman berlutut. Boleh satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang, satu aja nggak punya banyak. Boleh? Maaf. Sini, saya kasih tahu. Barak itu nih, boleh berlutut. Barak itu bukan seperti ini, Bapak Ibu. Engkau berpikir barak itu seperti ini enggak? Saudara tahu barak itu seperti apa? Boleh berlutut lagi, tiduran, tertungkam lagi, kakinya ke belakang. Kayaknya nggak bisa kalau ngadap sini nih. Kamu harus ngadap sini. Boleh ngadap sini aja, ya. Tersungkur semuanya. Ini barak, Bapak Ibu. Barak seperti ini. Nggak ada lagi kita, nggak ada lagi dirimu, nggak ada lagi kedaginganmu, dan kau hanya berkata Tuhan, jadi raja atas hidup. Ini tersungkur. Dan ini hanya dilakukan waktu kita menyembah siapa? Tuhan. Makanya dia berkata begitu. Lalu semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah Allah sambil berkata, amin, apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi siapa? Sampai selama-lamanya. Pertanyaan, seberapa engkau barak di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita barak di hadapan Tuhan? Seberapa sering engkau tersungkur di hadapan Tuhan? Apakah ketika masalah datang baru engkau tersungkur di hadapan Tuhan? Kalau hidupmu baik-baik saja, kalau akun rekening BCA, Mandiri, BNI, BRI baik-baik saja, apakah engkau pernah tersungkur di hadapan Tuhan? Apakah kehidupanmu ketika matamu sehat, tanganmu sehat, semua tubuhmu sehat, dan engkau pernah tersungkur di hadapan Tuhan? Tapi atau waktu engkau ngalamin yang namanya kesakitan, waktu engkau ngalamin namanya kekurangan, baru engkau tersungkur di hadapan Tuhan. Seberapa sering engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan? Seberapa sering saudara masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan? Atau
tunggu suatu tiba-tiba giant, sesuatu raksasa menerjang hidupmu, baru engkau berkata, aku tersungkur di hadapan Tuhan. Thank you. Saya bilang gini Bapak Ibu, seringkali makanya dikatakan gini, tabernakel itu, kemah itu, Tuhan sendiri yang ingin berjumpa dengan umatnya hari itu. Umatnya masa bodoh. Seringkali saya dan saudara masa bodoh. Ketika hidup saya baik-baik saja, ketika saudara baik-baik saja, it's okay, fine. Kita baik-baik aja kok. Anak saya cukup kok, kuliah di luar negeri kok, makanannya cukup kok, sehat kok. Dan seringkali kita melupakan Barak tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Next slide. Ruang kudus ke ruang maha kudus. Ini ngomongin apa saudara? Tadi saya dibilang ngomongin yang namanya peningkatan. Ngomongin yang peningkatan apa? Ngomongin seperti saudara naik tangga, seperti saudara naik kelas. Saudara mau anak saudara tinggal tetap di kelas yang sama, kelas 1 terus. 3 tahun lagi 2026 kelas 1, iya anak baik, kelas 1 bagus. 7 tahun lagi kelas 1 yang sama. Atau saudara kemplangin, pak, belajar yang benar. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu teman-teman semua, Tuhan juga Tuhan yang sama, yang mau hidup kita terupgrade, yang semakin hari semakin naik. Makanya dibilang gini, kalau engkau gak berbuah, engkau dipotong. Yang 5 jadi 10, yang 4 jadi 8, yang 3, yang 2 bertambah, tapi yang 1 mengkip. Ini kan milik aku, ini bukan punya Tuhan. Lalu dibuang ke dalam yang namanya ratap dan kerta gigi. Pilihannya nih di saudara semua. Saya ngomongin gini, ada yang namanya level. Sama-sama katakan level. Hari ini kalau ngomongin level, saudara sadar saudara ada di posisi mana? Bapak Ibu harus saudara, saya main pelayanan hari ini, saya worship leader loh kak, saya pemusik loh kak, saya pengkhotbah tiap hari khotbah, saya menyiapkan khotbah, saya punya gereja loh kak, dan saya atur sedemikian rupa, 2 worship setiap hari, setiap minggu, 2 worship, 2 praise, 1 khotbah, menyambut setelah khotbah, persembahan, pulang jemaatnya. Saya mau bilang ada bobot yang gak pernah berubah. Ada bobot yang gak pernah berubah. Dan ini mengerikan Bapak Ibu. Dan ini mengerikan, saya mau bilang. Maafkan saya harus jujur dengan ini. Seringkali seberapa banyak sih kita mungkin sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai engkau seorang pengkhotbah, engkau gak pernah tanya Tuhan kok. Engkau berkata engkau expert di bidangmu. Engkau berkata engkau expert di timmu. Engkau sebagai pendoa, engkau berkata saya sudah tahu cara berdoa seperti itu kok. Saya sudah tahu kok menahan bencana seperti itu kok. Saya sudah tahu chordnya seperti itu kok. Abis ini mau kemana kok. Seringkali kau berkata saya sudah tahu. Biarkan Tuhan nanti dulu. Biarkan saja yang mengukirnya. Seringkali kita melakukan gitu. Tapi pernahkah kau sampai hari ini bertanya, Tuhan besok engkau mau nyanyi lagu apa? Tuhan engkau besok mau khotbah apa? Pernahkah engkau bertanya sama Tuhan dan engkau masuk ke dalam ruang rahasiamu dan engkau berkata, Tuhan berbicara 1 kata saja dan aku berjalan di situ. Pernahkah engkau berkata, engkau sebagai hamba Tuhan engkau berkata gini, apa ya hari ini ya? Ibadah minggu hari ini seperti apa ya? Apakah 2 worship lagi, 2 praise lagi, khotbah, persembahan dan pulang? Saya pernah baca satu kisah. Saudara mungkin pernah tahu ada seorang worship leader terkenal yang menyanyikan lagu yang pernah nyanyikan lagu apa ya? Saya lupa lagunya gini. I coming back to the heart of worship. Terus lanjutnya apa? About you. It's all about you, Jesus. Lagu ini tau gak tercipta karena apa? Boleh minta di gig ya? Tiba-tiba kalau nggak salah namanya Matt Redman, nanti saudara boleh klik di Google. Matt Redman, saya lupa. Lagu ini berkata begini, dia waktu dia suatu gereja ini dia punya gereja yang mewah Bapak Ibu.
Dia punya pemusik yang keren. Dia punya alat-alat musik yang mahal-mahal mungkin. Dia punya LED yang bagus-bagus, semuanya bagus. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Nak, besok Minggu aku nggak mau seperti itu." Tiba-tiba worship leader berkata, "Nak," dia berkata gini kepada Tuhan, ngomong ke dia, "Nak, aku nggak mau pakai alat-alat musik yang canggih. Aku nggak butuh alat-alat musikmu yang mahal-mahal itu. Nah, aku nggak butuh LED-mu yang mahal. Nah, besok itu nggak usah khotbah. Aku cuma pengen kamu nyembah saja. Nggak usah pakai sound, nggak usah pakai FOH-an, nggak usah pakai alat-alat musik yang bagus. Cuman nyembah pakai apa? Pakai gitar kopong hari itu. Di gereja yang ribuan, jemaatnya banyak. Tiba-tiba dia dengar itu dan dia memberanikan diri kepada gembalanya. Dia berkata gini, Pak Gembala, saya dapat suara Tuhan ngomongin ini. Gembala, kalau kau seorang gembala, apa yang kamu lakukan? Dasar worship leader nggak tahu diri, ya kabur dong jemaat kita. Lo dikasih Tuhan udah ngasih kita LED yang bagus, Tuhan udah kasih alat musik yang bagus, Tuhan udah kasih worship leader yang bagus, Tuhan udah kasih alat-alat musik yang bagus, dan lo mau pakai alat musik yang sederhana. Tapi seringkali kita nggak sadar. Seringkali yang kita pakai apa maunya kita, bukan apa maunya Tuhan. Tiba-tiba dia beranikan diri dan dia ngomong, dan gembalanya ngomong bagus. Dia bilang gini, "Oke, saya doakan." Berapa hari selanjutnya dia bilang gini, dipanggil Matt panggil, "Iya Pak, saya sudah doakan dan saya dapat yang sama dengan apa yang kamu doakan." Saudara, hari itu di tengah gereja yang begitu canggih, di tengah gereja yang begitu lightingnya bagus, di tengah gereja yang gegap gempitanya keren, bangku-bangkunya bagus, LED-nya keren, alat musiknya bagus-bagus. Tiba-tiba dipakai cuman gitar kopong, si Matt Redman nyanyi di tengah-tengah ibadah, dia nyanyi di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah ibadah dia nyanyi. Dia cuma nyembah Tuhan, nggak pakai sound. Dia nyanyi. Saudara tahu, anak-anak buahnya, tim praise and worshipnya kabur satu-satu, keyboardis terbaiknya kabur, drummer terbaiknya kabur, jemaatnya makin berkurang. Tapi dia tetap dengar suara Tuhan, "Nah, aku mau yang seperti itu, aku yang mau seperti itu." Saudara, kalau saudara jadi dia, apakah kau meragukan Tuhan? Dan kau berkata, banyak yang mati jemaatnya. Hari itu dia tetap dengar suara Tuhan, dia tetap lama-lama berguguran, pergi. Sampai dia menciptakan lagunya, dia berkata, I'm coming back. Oh, worship, yes it's all. Dia nyanyi lagu itu. It's all about you. Dia nggak peduli dengan sound yang keren. Dia nggak peduli dengan worship leader dengan alat musik yang bagus. Dia tetap nyanyi. Sampai lagu ini tercipta. Sampai waktu Tuhan bilang pakai kembali. Saudara pernah bikin buat seperti itu nggak? Langsung kok mungkin dibilang orang, engkau orang yang sesat. Dasar gerejanya sesat. Dasar anak sesat. Tapi seringkali kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mau masuk ke mana? Ruang kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak masuk level. Kita nggak mau masuk namanya bobotnya Tuhan. Dan kau berkata penyembahan yang seperti ini dong, gereja-gereja tim praise and worship ya seperti ini dong. Yang penting bagus, yang penting rapi, nggak berantakan. Dan kau lakukan itu. Beberapa tahun yang lalu waktu anak saya umur 2 tahun, saya lupa umur 2 tahun, 3 tahun, saya ini penyuka nasi goreng Bapak Ibu. Saya kalau dikasih nasi goreng tiap hari saya akan makan itu nasi goreng. Nasi goreng capcay, nasi goreng pete, nasi goreng apa sebutkan, saya makan setiap hari. Nasi goreng yang paling saya suka itu adalah nasi goreng Solaria. Enak bagi saya, paling terbaik di seantero Indonesiaku. Saya suka banget. Tiba-tiba dia tahu bapaknya suka nasi goreng. Tahu nggak? Anak saya datang ke dapur, dilihat ada nasi sisa.
Dia masak umur 3 tahun, saya ingat banget. Umur 3 tahun. Dia lihat mamanya pernah bikin nasi goreng. Nasi gorengnya ditaruh di apa? Dimasukin kemana? Dimasukin ke penggorengan, ditaruh kecap, dikasih bumbu yang saset ya, ada sekarang kayaknya ya, zaman sekarang yang saset. Dimasukin semuanya. Wah, dimasukin, diaduk-aduk. Ini buat papa, ini buat papa, ini buat papa. Dimasukin nasi lembek, nggak cocok buat nasi goreng, tetap aja dimasukin dia, dimasukin, digongseng, kecap dimasukin, ada nasi yang gumpal-gumpal dimasukin, digongseng sama dia. Saya bangun, dianterin nasi gorengnya. Pas saya lihat nasi gorengnya, saya mau nangis. Antara nangis dan muntah, Bapak Ibu. Pernah ngalamin seperti itu? Saya harap saudara pernah ngalamin seperti itu. Atau saudara yang melakukan seperti itu. Engkau menaikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau menaikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Seringkali waktu engkau melakukan dosa, tiba-tiba engkau datang di hadapan Tuhan, itu seperti nasi goreng yang gumpal tadi. Seperti kecap yang gak rata, ada putih, ada merah, ada putih, ada merah. Cuma bilang gini, nak, macam-macam. Tahu nggak? Saya tetap makan. 1 sendok pertama saya makan. Aduh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Saya makan lagi. Ada yang asin, ada yang nggak ada rasa. Tapi saya tetap makan. Kenapa? Saya hargai anak saya melakukannya. Tahu nggak? Bapa yang sama, Tuhan yang sama. Waktu engkau mungkin membawa najis di hidupmu, mungkin kau membawa persembahan yang gak sekedaran di hidup. Mungkin kau berkata, ini Tuhan compang-campingnya aku, ini tarianku yang cuman karena disuruh, ini cuman retreat yang cuman karena aku pengen ke Jakarta mau ngeliat Monas. Habis itu dilakukan tiba-tiba cuman karena ketaatanmu, karena kerinduanmu, karena ketaatanmu, karena kerinduanmu. Tiba-tiba kau naikkan lagu ini, I'm coming back to the heart of worship. Ini Tuhan nasi gorengku yang jelek, Tuhan ini persembahanku yang jelek. Tahu nggak? Tuhan yang sama, Tuhan yang terima dan menikmati setiap persembahan yang kamu, yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan. Bobot. Pertanyaannya, engkau ada di mana hari ini? Pertanyaan yang sama kepada saya dan saudara. Bobot yang mana hari ini di hadapan Tuhan? Engkau mengerjakan dan engkau marah-marah? Harinya sama loh. Kita lanjut kok, harinya sama. Hidupmu sama. Engkau pelayanan di sebuah gereja sama. Engkau melakukan karena ucapan syukur atau marah, dan engkau mengerjakan, emang ada bedanya. Bedanya apa yang keluar dari hati. Ngomongin apa? Iman dan pengenalan. Kalau engkau gak kenal Tuhan, saudara gak akan pernah masuk ke dalam ruang kudusnya. Pengenalanmu sampai mana? Imanmu sampai mana? Dan itu yang dilakukan Abraham. Saudara bacanya enak, tapi saudara kalau ngelakuin, ngelepas handphone aja hari ini, saya dapat dari Tuhan hari ini, saudara lepaskan handphone. Saya lihat gak bakal ada yang ngelepasin handphone kok. Gak usah seorang anak, benar gak? Kok secara saudara benar-benar dengar audible loh, hai, sertakanlah handphonemu kepadaku. Gak gampang Bapak. Gak gampang. Apa? Itu lahir dari kada sebuah yang namanya iman dan apa? Pengenalan. Selanjutnya apa? Tahu identitas. Ngomongin apa? Waktu imam besar itu dia masuk ke halaman, dia masuk lagi, dia tahu identitasnya, dia harus sampai kemana? Ruang kudus. Kalau dia cuma imam yang biasa, dia gak masuk. Saudara, saya mau bilang gini, kalau engkau gak pernah masuk ruang kudus dan ruang maha kudusnya Tuhan, saudara gak tahu identitasmu di hadapan Tuhan. Saudara gak tahu identitasmu di hadapan. Yang intinya gini, engkau cari aman. Padahal amanmu yang kau anggap aman itu gak benar-benar aman. Amin. Saudara diberkati sampai sini. Next, selanjutnya, ruang kudus.
Keluaran 25 ayat 8 berkata begini. Sama-sama, ayo, 1, 2, 3. Tempat kudus bagiku, supaya aku akan di tengah-tengah. Saya bertanya, yang inisiatif mau ketemu umatnya siapa? Tuhan atau saudara? Tuhan atau saudara? Saya. Pernah inisiatif? Ini Tuhan loh inisiatif. Tapi coba dibalik, kalau saudara inisiatif mau ketemu Tuhan seperti apa? Halo? Makanya Tuhan itu selalu kasih kehendak bebas. Tuhan itu kasih kehendak bebas kepada saudara, kepada siapapun di tempat ini. Kenapa? Dia pengen umatnya sendiri yang datang kepada siapa? Tuhan. Saya catat seperti ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dari bahasa aslinya diam itu dari kata syakan. Syakan artinya adalah untuk tinggal, dan tinggalnya ini permanen, Bapak Ibu. Artinya Tuhan tuh mau lo ketemu gua tuh permanen. Gak usah pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sana, ke sini. Dia pengen dia ketemu kita tuh permanen. Daily, tiap hari ada momen-momen khusus. Tapi itu nggak ditemukan oleh Tuhan hari itu. Nggak ditemukan oleh Tuhan hari itu. Makanya dengan kata yang sama, saudara boleh buka di Yohanes 1 ayat 14, boleh buka. Saya nggak, gara-gara ini saya teringat. Saya lupa ini. Bentar. 1 Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Bentar saya cari. Yohanes 1 ayat 14. Dengan kata yang sama, kata diam yang sama, ada perbedaan. Sebentar ya saudara ya. Sudah dapat? Yang sudah dapat boleh bacakan dengan suara keras. Yohanes 1 ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Dan kebenaran firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara bisa belajar dari awal. Nah, dari kata diam di sini, kata diam itu dari bahasa aslinya ada katanya skeno. Sama-sama katakan skeno. Saudara tahu arti skeno itu apa? Kata yang pertama arti skeno adalah kemah. Sama-sama katakan kemah. Ini Yesus loh Bapak Ibu. Ini Yesus, firman itu telah menjadi manusia. Yesus yang menjadi manusia. Perjanjian lama itu gambaran. Tapi perjanjian baru itu Yesusnya sendiri yang sudah nyampe gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi dari arti kata skeno artinya kemah. Saudara ngerti kemah? Pernah berkemah di sini? Yang pernah kemah di sini, kemah itu berpindah-pindah. Oke? Makanya kata skena itu berpindah-pindah. Artinya kata lain ada arti daging dan artinya kata mayat. Jadi bahasa aslinya tuh gitu. Jadi tahu nggak? Tubuh Yesus masuk ke sini, terjemahan aslinya skeno. Tiba-tiba, kenapa? Yesusnya hari itu nggak menetap. Kenapa nggak menetap? Karena Yesus mati buat saya dan saudara. Dia Tuhan, dia turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Kata skeno itu seperti itu, gak menetap. Kemah yang pertama tuh kayak gitu, seperti itu, skeno. Tapi ada kata skeno yang kedua, artinya tabernakal. Kalau saudara punya terjemahan bahasa Ibrani, saudara akan ngerti melihatnya. Artinya adalah tabernakal. Nah, tabernakal itu apa? Ruang kudus, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus.
Tadi ayatnya tadi boleh balik lagi ayatnya tadi. Ayatnya tadi. Saya bilang gini, dibilang gini. Baca saudara, firman itu telah menjadi manusia. Yesus yang menjadi manusia dan dia skeno dan dia diam di antara kita dan dia diam di dunia ini dan dia di dunia ini dan kita telah melihat kemuliaannya. Lewat apa? Lewat salib, lewat kematiannya, yaitu kemuliaan yang diberikan apa? Kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara harus ngerti kenapa tadi dibilang Kak Matthew tabir bait suci. Di sini loh. Ini kan ruang kudus. Di sini ada tabir. Ada tabir di sini ruang kudus. Ada namanya nanti mezbah dupa di sini. Ada namanya kaki dian. Saudara tahu kaki dian? Menorah itu ada di ruang kudus. Ada namanya meja roti. Meja roti ini setiap pagi diberikan. Itu melambangkan apa? 12 suku Israel. Tapi dia ngomongin apa? Nanti kita bahas satu-satu. Sampai ya 7:30 malam lah cukup ya. Nggak bercanda. Next. Balik lagi. Gini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Syakan yang tadi. Diamnya berbeda. Kenapa? Hari itu Tuhan pengen kita apa ya? Tuhan tuh pengen kita permanen ketemu dia. Karena Tuhan tuh pengen kamu tuh jadi milikku seutuhnya. Makanya di perjanjian lama orang datang beribadah itu karena ketaatan. Karena ketaatan. Kenapa? Karena disuruh. Saudara ingat bangsa Israel 40 tahun muter-muter padang gurun, marah-marah tapi tetap taat nggak? Itu tabernakel loh, itu di padang gurun loh Bapak Ibu. Di padang gurun pindah ke sini, pindah ke sana, nanti ada apa namanya awan, pindah lagi. Itu loh. Tapi mereka taat, mereka ngoceh, mereka bersungut-sungut, dikasih dikasih kasut 40 tahun gak robek. Saudara baca ayat ya di Alkitab, 40 tahun gak sobek. Saudara pernah gak sih punya sepatu 40 tahun gak pernah ganti? Itu bangsa Israel lakukan loh. Bersungut-sungut terus, ngoceh terus. Pernah ngeliat emak-emak kalau lagi masak gini kan, anakmu dasar nggak tahu diri, udah dikasih makan, udah dikasih apa. Nah itu yang sering dilakukan. Cuci piring, bersungut-sungut, tapi anaknya ngelakuin, tapi mamanya tetap ngomel-ngomel. Nah mamanya itu kayak ini loh, kayak bangsa Israel, ngomel terus. Kenapa dilakuin? Karena taat. Nanti anak gua nggak makan. Bangsa Israel disuapin sama Tuhan setiap pagi makan mana, makan roti, disuapin sama Tuhan, dianterin setiap hari, ngomel, dikeluarkan dari namanya perbudakan, ngomel. Kalau saudara hati kita masih seperti itu, ada hal yang sama, dan itu harus kita bongkar dan kita tinggalin. Amin. Next, selanjutnya, bagaimana menyembah di ruang Maha Kudus? Pertanyaannya seperti ini mungkin. Gimana caranya menyembah di ruang Maha Kudus? Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Saya mau bilang di ruang kudus itu ada yang namanya kaki dian, sama-sama katakan kaki dian. Atau menorah. Yang kedua ada namanya roti, meja roti. Yang ketiga ada namanya mezbah dupa, sama-sama katakan mezbah dupa. Dan kita akan belajar dari 3 hal ini. Dibilang seperti ini. Harus ada orang kudusnya. Siapa yang di sini percaya saudara adalah orang kudusnya Tuhan? Angkat tangan. No kan minder kan? Minder. Dibilang orang kudusnya Tuhan, minder. Siapa di sini saudara yang orang kudusnya Tuhan? Angkat tangan. 1, 2, 3, come on. Berarti saudara kalau nggak angkat tangan apa? Simpel kan sebenarnya kan? Berarti ada sesuatu yang crack di diri kita. Ada pengenalan yang kita nggak tahu tentang Tuhan. Dibilang seperti ini. Tawarik berkata begini, 1 Tawarik 16:9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Bawa persembahan, selalu ada persembahan dinaikkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya berkata begini, sujudlah apa? Menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan apa? Yang pakai perhiasan hari ini boleh angkat gelang emasnya segala macam boleh.
Saudara-saudara, perhiasan saudara kekudusan, ini kan ngomongin seperti perhiasan ya, itu dipakai setiap hari, atau saudara waktu saudara ingin pergi ke pesta atau ke tempat-tempat tertentu? Boleh bantu jawab saya? Perhiasan saudara dipakai setiap hari, mau mandi dipakai, mau apa ya, mau tadi seperti Bang Erik bilang, Bang Matthew bilang, mau makan nasi uduk dipakai biar tetangga lihat. Atau saudara memakai perhiasan itu ada di waktu momen-momen tertentu. Betul? Dibilang gini, dengan berhiaskan kekudusan. Itu seperti pakaian. Dan saja berkata begini, Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Mempersembahkan apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang apa? Yang kudus, sekali lagi, yang berkenan kepada Allah. Kudus dari bahasa aslinya kados. Pernah dengar lagu kados? Saudara tahu arti kudus? Kudus itu artinya dipisahkan. Sama-sama artinya katakan dipisahkan. Kudus itu kok dipisahkan? Makanya tadi imam masuk halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, itu dipisahkan. Bahkan sampai hari ini Israel memisahkan, melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Kenapa? Untuk mengadakan peribadatan, untuk menyambut Mesias datang kedua kali, dipisahkan sampai hari ini. Tapi seringkali kita berkata, ini kan zaman anugerah. Saya melakukan dosa, ya melakukan dosa, tinggal minta ampun sama Tuhan, yang selesai. Iya benar. Tapi ayatnya berkata begini, Tuhan itu panjang sabar. Panjang artinya ada batasnya. Ada kairosnya, saudara. Ada momennya. Dibilang gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Next, selanjutnya. Firman membuat kita kudus. Makanya tadi di ruang kudus ada tadi namanya meja roti. Itu lambang firman Tuhan. Engkau berkata engkau sebagai penyembahnya Tuhan. Engkau berkata sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah, sebagai penarinya Tuhan. Tapi kita nggak pernah makan semeja roti dengan Tuhan. Makan makanan yang sama. Itu ngomongin apa? Firman Tuhan. Apa yang kita berikan kepada jemaat? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Kak, ini kan pengurapan diberikan Tuhan. Iya benar. Tapi ada momennya ketika engkau nanti dimuntahkan sama Tuhan. Saudara-saudara di sini, saudara gini deh. Kita ini rata-rata makan sehari 3 kali, benar gak sih? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kak, aku makan malam doang. Kenapa nggak punya duit? Ya terserah. Tapi idealnya orang makan pagi, makan siang, makan malam. Kenapa? Supaya tubuhmu fit, supaya tubuhmu kuat. Dan itu yang dilakukan. Firman membuat kita kudus. So pertanyaannya, gimana saya menjadi kudus? Makan firman setiap hari. Amin. Amin, saudara. Makan firman setiap hari. Makan firman yang akan mengisi hidupmu. Saudara pernah lihat di Instagram gak sih, ada air kotor tiba-tiba dimasukin yang namanya air bersih. Itu air kotornya mungkin dalam hitungan detik masih kotor. Tapi semakin hari semakin air bersihnya dituangkan. Berapa lama akhirnya air kotornya menjadi air putih yang bersih. Sesimpel itu. Isi hidupmu dengan kebenaran firman. Lakukan tiap hari. Kak, nggak ngerti, baca. Sekarang banyak loh audio Bible, khotbah di mana-mana. Tapi kita ngelihatnya BTS, drama Korea, tiap berjilid-jilid. Saya pernah nonton drama Korea, nonton 1 episode, lama-lama jadi 38 episode. Habis itu saya berikhtiar, hari ini aku nggak akan nonton lagi drama Korea. Apa? Karena ada apa? Ada spirit yang di dalamnya. Tapi bayangin kalau saudara baca Alkitab, ada spirit roh Tuhan di dalam saudara. Amin. Next, selanjutnya. Berkata gini, yang kedua, nyalakan apimu. Gimana caranya masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan? Saya mau bilang gini, nyalakan apimu.
Hari-hari ini kok yang lagi apa ya? Ini Kak awal tahun baru Kak. Nanti dah sekitar bulan 3, bulan 4 kita gaspol lagi. Maaf ya, di tempat ini pemimpin saya nggak pernah kayak gitu. Awal tahun tuh awal saudara berperang untuk mengambil berkat-berkat sepanjang tahun ini. Awal tahun tuh raja-raja berperang mengambil semua kebutuhan saudara. Bahkan setiap bulan saya lakukan yang sama kok. Masalahnya api di dalam hidupmu nyala atau enggak? Dan kita belajar gini, dibilang gini, seringkali masalahmu sama-sama bilang ya, sama-sama. Seringkali masalahmu adalah apa? Saudara pernah ngalamin ini enggak sih? Masalah saudara itu menjadi kesempatan saudara. Atau saudara berpikir nih, masalah mulu, belum masalah pertama selesai, masalah yang kedua selesai. Tapi saya catat waktu saya menyiapkan ini, dibilang gini, seringkali masalah itu menjadi kesempatan kita. Yang jadi pertanyaannya, engkau menang atas masalah itu atau engkau kalah dari masalah itu? Saya catat seperti ini para giant di Alkitab seperti ini. Ayatnya berkata begini, di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah apa? Dalam lembah apa? Lanjut bacanya. Sebab engkau, saudara bacanya enak ya. Sekalipun aku, yang kenceng dong. Nanti dapat kaos loh, 3 biji loh. Yang menghibur aku. Terjemahan bahasa Inggrisnya keren. Dibilang gini, coba ada yang bisa keren baca bahasa Inggrisnya, boleh? Ada satu dua orang. Jo, baca bahasa Inggrisnya Jo. Yang terjemahan King James Version-nya. Boleh kasih ininya? Boleh kasih baca pakai mic. Saya pernah dengar ini. Dan ini keren banget dan saya sampai catat seperti ini. Terjemahannya boleh? Yes, true. I walk through the valley of the shadow of death. I wish fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Saya coba ini loh. Ini ngomongin apa sih? Saya catat seperti ini. Ketika di lembah kita lewat berjalan. Benar nggak sih dibilang Saudara pernah berjalan? Berjalan artinya saudara move nggak? Dalam lembah kelam itu saudara sedang berjalan, move, bukannya saudara diam kan? Benar nggak? Dalam lembah kelam saudara mau diam di situ, sakit aja bodo amat ya, diam di situ. Tapi dibilang gini, move. Dibilang gini juga, lembah bayang-bayang maut. Bayangan seringkali lebih besar daripada aslinya. Pernah lihat kayak gitu? Padahal gini, kalau ada sinar, bayangan saudara lebih besar dari apa? Daripada aslinya saudara, benar gak? Dan waktu saudara lihat bayangan itu kita takut. Makanya ayatnya berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu yang dikatakan, dia gak takut bahaya. Kenapa? Karena waktu dilihat gini, saya catat lagi, saya breakdown satu-satu. Seringkali iblis membesarkan bayangan waktu saudara lewat, benar gak? Syukur sakit, gak punya duit kan? Dibesar-besarin. Kenapa? Diintimidasi mulu. Kenapa? Karena tugas iblis hanya mengintimidasi dari dulu sampai sekarang. Jangankan saudara, Yesus aja 40 hari setelah dia puasa diintimidasi. Kalau kau anak Allah, dibilang seperti itu. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus aja diintimidasi, apalagi saudara. Saya catat seperti itu. Seringkali iblis membesarkan bayangan waktu saudara lewat di lembah kelam. Iblis yang besar-besarin, garis bawain saudara. Tapi dibilang gini, gak ada orang mati karena bayangan. Saudara pernah tertabrak mobil karena bayangan doang? Pernah ngeliat, hari ini berita dilansir dari detik. Seorang pria mati tertabrak karena terkena bayangan mobil. Pernah dengar itu? Seorang pria baru bayar sekitar umur 57 tahun
mati tertabrak karena terkena jatuhan bayangan apa? Kereta api. Pernah lihat itu? Ya ada. Iblis yang besar-besar. Saudara, kalau saudara masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, mungkin kau dibesar-besarin habis, nanti lo mati. Lo gak layak. Kamu gak layak. Kamu gak layak. Mana bisa masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan? Halaman aja gak cocok. Dosa, baru lo nyolong. Baru nipu, baru ngelawan orang tua. Baru ngambil tuh dompet. Saya mau bilang gini, iblis hanya bisa membesar-besarkan. Dan kematian itu gak pernah menyerang saudara karena hanya sebuah bayangan. Dan saya mau bilang gini, kalau ada yang namanya bayangan, pasti ada namanya sinar. Saudara mau bilang gini, di tempat kelam, di tempat bayang-bayang kelam, kalau saudara lihat sinar, berarti ada sinar Tuhan yang mengikuti saudara. Saudara masih takut sampai hari ini. Ada sinar Tuhan yang dia berjalan bersama saudara. Mungkin kau terjatuh, dia tengok engkau di sana. Mungkin kau hari ini sakit dan kau berkata, Kak, anakku sakit hari ini. Aku harus tinggalin dia. Tapi hari ini aku ingin berjumpa Tuhan. Dan aku tahu sesuatu terjadi waktu aku menyembah hari ini. Waktu aku mendengar kesungguhan, waktu aku masuk ke dalam ruang kudus dan ruang Maha Kudus ya Tuhan, something happen terjadi atas hidupnya hari ini. Engkau mungkin berkata, suamiku gak tahu kemana hari ini. Tapi waktu engkau masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan, waktu engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, tiba-tiba something happen terjadi atas suami. Mungkin kau berkata, Kak, hari ini mamaku didiagnosa sakit seperti ini. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku mau sesuatu yang real hari ini. Aku ingin melihat sesuatu yang besar hari ini. Waktu aku pulang, aku ingin melihat ada mujizat yang besar terjadi atas keluargaku hari ini. Masuki yang namanya ruang kudusnya Tuhan. Masuki yang namanya ruang Maha Kudusnya Tuhan. Pilih dan masuki Kairos itu. Ada momen yang terbaik. Tiba-tiba something happen terjadi. Tiba-tiba something happen terjadi. Kenapa? Karena dari bayangan yang gelap, bayangan yang besar, ada sinar Tuhan yang mengikuti saudara di sana. Pilihannya di tangan saudara. Next. Saya catat seperti ini. Boleh next? Yang masalahnya, apimu padam atau nyala. Saya kasih contoh, boleh selanjutnya? Tadi belum. Seringkali, makanya bilang gini, saya catat seperti ini, seringkali masalahmu menjadi kesempatanmu. Saya kasih contoh orang-orang yang pernah masuk ke ruang kudusnya Tuhan dan Maha Kudusnya Tuhan. Saudara pernah lihat bangsa Israel menghadapi Yeriko? Pernah dengar ceritanya? Di Yosua 6 ayat 20 berkata begini, lalu bersoraklah apa? Bangsa Israel sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, apa mereka? Bersorak. Coba sama-sama bersorak. Pernah bersorak sama Tuhan? Coba teriak 1, 2, 3. Hei! Kenapa? Karena saudara melihat di depan saudara apa? Kemenangan. Itu susah Bapak Ibu. Kalau hari ini kau sakit dan kau melihat kesembuhan di depan, tiba-tiba berkata, Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, dan kau menaikkan sorak-soraimu, ya aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Itu sorak-sorai, maka di depanmu kelihatan apa? Allah yang sama yang menurunkan Jehovah Rafa atas hidupmu. Tapi seringkali kita gak pernah melihat itu. Kita gak pernah melihat masalah itu sebagai kesempatan untukmu bisa lepas dan kau menjadi pemenangnya di hadapan Tuhan. Dan kau hanya melihat apa? Bayang-bayang terus, bayang-bayang terus, bayang-bayang terus. Jadi catat hari ini, gak ada orang mati karena ketabrak bayang-bayang. Jangan izinkan iblis mengintimidasi hidupmu. Amin. Yang pertama tadi bangsa Israel menghadapi Yeriko yang lebar, besar. Saudara pernah lihat Yeriko gak sih? Yeriko tuh dibilang gini loh, kereta perang itu bisa berjajar 13 ke sana. Tembok Yeriko tuh seperti itu. Kereta perang 13 biji berbaris ke sana. Itu gede banget, tebel banget. Tahu nggak saudara dimenangin cuman karena apa? Dibilang gini, mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Seringkali kita gini loh, nggak pernah pakai suara kita.
Gak menaikkan penyembahan kita, gak menaikkan hidup kita, gak menaikkan semua instrumen yang ada dalam diri kita. Tapi kita mau nyalain Tuhan. Wah, Tuhan, aku udah gini. Tapi kita gak pernah menaikkan dengan apa? Dengan bobot yang berbeda di hadapan Tuhan. Dengan suara nyaring, maka dibilang gini, maka apa? Runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut apa? Kota itu. Itu satu contoh. Ya, next. Boleh snack. Nyalakan apimu. Kenapa apimu harus nyala? Dibilang seperti ini. Paulus dan Silas, saudara tahu ceritanya? Ini orang yang lagi mau terima kabar kematian, mau dihukum. Saudara, diikat. Zaman dulu penjara tuh diikat, kayak orang dipasung, diikat, kaki diikat. Tahu enggak? Di ayatnya berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang sekitarmu harus mendengarkan, saudara. Apa yang kau naikkan, apa yang kau nyanyikan, apa yang kau agungkan, orang lain harus mendengar. Lalu di ayat 26 berkata begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi apa? Yang hebat, yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka Pernah saudara ngelihat gempa, tiba-tiba saudara ikat tali, tiba-tiba waktu gempa, kebuka. Pernah kayak gitu? Borgolnya kebuka, pasungnya kebuka, ikatannya kebuka, pintu-pintunya tiba-tiba terbuka, brak. Itu gempa macam apa, Bapak Ibu? Itu gempa macam apa? Saya nggak tahu lagi itu gempa model apa. Ya 7,8, 9,9 atau berapa kali berapa? Itu dahsyat, Bapak Ibu. Karena apa? Baca di atas. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudusnya. Tiba something happen, terjadi. Saudara masih kurang, saya kasih contoh lagi. Next. Seringkali masalahmu itu kesempatanmu. Ini yang saya bilang tadi, Musa. Jangan saudara pikir Musa itu penyembah loh. Di firman Tuhan di Keluaran 15 ayat 1 berkata begini, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel apa? Menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara tahu ceritanya sebelumnya? Waktu mereka dikejar-kejar sama orang Mesir, tiba-tiba laut itu terbelah dan semua kuda mereka pergi, mereka jalan. Saudara pikir itu bukan saudara gini loh, saudara ya. Maksudnya saudara itu kan kalau dengar ceritanya tuh kayak dongeng gitu ya. Wah, cuman Musa angkat gitu ya. Musa angkat tongkatmu, tiba-tiba bilang gini, wah tiba-tiba laut terbelah. Enggak segampang itu, brother. Enggak segampang itu. Saudara pernah ngalamin gini ya? Gini. Saya kasih mendramatisir sedikit. Saudara pernah enggak? Waktu saudara angkat tongkat, itu Musa lari gitu kejar Mesir ya. Tiba-tiba 1 meter dari 10 meter terbelah seperti firman Tuhan, terbelah. Itu Musa masih belum lihat terbelah gitu mungkin ya. Diangkat lagi, dimasukin lagi, lari lagi dia. Terbelah 1 meter, belum ngelihat terbelah mungkin. Tiba-tiba dia masuk lagi, ayo bangsa Israel maju, sampai dia masuk ke air itu. Dan dia waktu dia menaiki air itu bilang terbelah. Itu belum terbelah, Bapak Ibu. Itu belum terbelah. Sampai dia masuk seleher, terbelah seperti firman Tuhan, dan belum melihat. Ini meragukan Tuhan loh. Tiba-tiba seleher dia masuk ke Tuhan, terbelah dengan iman mungkin yang hari itu sisa. Tiba-tiba laut itu terbelah, bus. Saudara pernah ngelakuin yang sama? Pernah ngalamin yang sama? Di saat hidupmu terhimpit dan kau bilang Tuhan tolong. Tiba-tiba kau gak melihat Tuhan yang tolong.
Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, ini udah momennya Tuhan, Tuhan aku nggak tahu lagi. Engkau sudah berlutut, engkau sudah angkat tangan, engkau sudah lempar apa, engkau sudah jual ini, jual anak, semuanya. Tiba-tiba aku nggak melihat Tuhan tolong. Sampai tiba-tiba engkau bilang gini, Tuhan, bukan apa yang ada padaku, aku cuma bisa berserah. Dan waktu Musa mungkin cuma terlihat mereka tenggelam dan cuma tongkat yang terangkat di atasnya. Tiba-tiba lautan itu terbelah. Kenapa? Masuki ruang kudus itu. Makanya dia bisa tulis ayat itu. Waktu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Baiklah aku bernyanyi menyembah kepada Tuhan. Sebab dia tinggi luhur, dia melihat apa yang di belakangnya semua tenggelam. Apa yang di belakangnya, kenapa? Dia kenal Tuhan bukan karena kata orang. Dia kenal Tuhan bukan kata-kata siapa. Dia kenal Tuhan karena matanya melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan. Nyalakan apimu, saudara. Jangan biarkan apimu padam. Jangan biarkan apimu padam. Next, cek saja. Yang ketiga apa? Tadi kita udah ngomongin yang tadi apa, meja roti. Tadi kita udah ngomongin namanya kaki dian, api. Yang ketiga kita ngomongin mezbah dupa. Mezbah dupa itu di mana? Ini tirai, di sini ada namanya mezbah dupa. Setiap hari imam itu akan menaruhkan rempah-rempah dan setiap pagi dia menyalakan api itu biar terjadi wangi-wangian sepanjang tempat kemah itu. Mezbah dupa ini ngomongin apa? Praise and worship. Mezbah dupa ngomongin apa? Pujian, penyembahan. Kenapa harus rempah-rempah? Sampai Tuhan yang berfirman, kamu berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Dan dia bakar rempah-rempah setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Makanya orang saat itu dibilang setiap pagi. Kak, tapi saya bisanya malam. Ya gak apa-apa. Tapi setiap hari engkau harus menaikkan wangian di hadapan Tuhan. Ngomongin apa sih? Ngomongin pujian penyembahan itu ngomongin apa? Saya belajar begini Bapak Ibu. Ini saya berada di pelayanan ini sekitar 25 tahun. Waktu saya STM, waktu saya SMA, saya memasuki yang namanya dunia praise and worship. Sekian puluh tahun saya nikmati ini saya di sana. Tahu nggak? Ngomongin praise and worship itu ngomongin apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri. Lalu saya cari apa yang bisa menyangkal diri ya. Tiba-tiba saya belajar dari suatu tokoh yang namanya sama-sama katakan Korah. Saudara tahu Korah? Saudara tahu Korah? Saudara kalau tahu ada satu namanya Bani Korah. Ini seorang imam Lewi. Ini seorang imam Lewi yang mengatur pujian penyembahan. Tugasnya mungkin hari itu praise and worship. Menyembah di hadapan Tuhan. Bani ini dibilang gini, ini Bani yang terkutuk. Kenapa terkutuk? Nanti kita cari deh. Saudara akan ngomong gini. Saudara akan belajar gini loh. Ini ngomongin apa? Menyangkal diri. Dibilang gini, memulai dari minus. Ini Bani yang memulai dari minus. Sama-sama katakan memulai dari minus. Engkau pernah hidup memulai dari minus? Dari enggak punya apa-apa? Dari engkau gak ada apa-apa dan engkau memulainya di hadapan Tuhan. Ini Bani yang memulai dari minus. Tahu diri gak layak, tapi dia tetap menyembah. Ini Bani yang udah terkutuk. Ini Bani yang gak ada di hitungan Tuhan. Taruhannya kematian, saudara. Ditolak. Ini Bani mengerikan.
Kalau saya flashback lagi, saudara akan ngerti Bani ini siapa. Boleh next selanjutnya. Ini Bani Korah, dibilang gini, di Bilangan 16 ayat 28 dibilang gini. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukankah dari hatiku sendiri, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya dan dengan sisi orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Ini Bani yang pernah tertelan oleh bumi, Bapak Ibu. Saya pernah ke Donggala. Saudara pernah tahu ceritanya? Ada satu kota, ada satu perumahan itu tertelan oleh bumi. Tiba-tiba tanahnya itu berjalan, zzz, selesai, bruk. Waktu saya lihat, sampai hari ini tempat itu nggak dibangun satu kota, satu rumah, satu apapun. Pas saya tanya kenapa nggak dibangun, takutnya longsor. Manusia di dalam, rumah di dalam, orang mati di dalam. Saudara bisa bayangin itu? Saudara bisa bayangin itu? Itu Bani ini. Ini Bani yang kenapa? Karena berlaku culas di hadapan imam besar mereka, Musa. Mereka cemburu. Kenapa cuma lo yang disuruh-suruh? Kenapa jabatan lo lebih tinggi dari gua? Kenapa? Dia ngomong kayak gitu terus. Dan hari itu gak bisa kayak gitu. Hari itu mereka ditelan waktu mereka melayani. Bahasa saya. Tapi saudara tahu gak? Boleh minta cek gitu. Ini Bani yang terus belajar. Cek. Ini Bani yang terus belajar, dia Bani terus belajar. Saudara, kalau di Alkitab, di Mazmur ada banyak Mazmur yang Bani ini apa ya? Yang Bani ini buat. Salah satunya seperti kalau saudara kalau pernah tahu, mungkin ini lagu ini pernah diciptakan. Orang berpikir lagu ini diciptakan oleh Daud. Lagu ini seperti ini. Boleh cek? Naikin suaranya. Seperti sarindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Terus ku rindu. Saudara tahu, yang ciptakan itu bukan Daud. Ciptakan itu dari seorang Bani, dari seorang yang hidupnya dari minus, yang hidupnya dari terkutuk. Dia tetap merangkak di hadapan Tuhan. Dia mencoba masuki namanya ruang kudusnya Tuhan. Dia mencoba masuki ruang kudusnya Tuhan. Dia mencoba, Tuhan buat aku ditelan bumi, mau aku habis, mau aku mati hari ini, aku tetap mau berangkat berjalan menghadap hadirat-Nya. Saudara, ada ayat yang bilang gini, boleh next. Ada satu ayat yang dia sampai boleh buka di mana tadi? Next selanjutnya. Oke. Tadi boleh buka di Mazmur 42. Sebentar. Saya lupa, teringat karena lagu itu teringat ayatnya di Mazmur 42 kalau nggak salah deh, coba. Benar ya? Berapa? Mazmur, sebentar. Boleh bantu saya cari. 42 ya, benar ya? Boleh tampilkan kalau ada? Mazmur. Sudah ada? Ya, ini Mazmurnya. Dari seorang Bani yang keluar dari minus, dari Bani yang terkutuk. Jadi saya mau bilang gini, engkau berkata, Kak, aku lahir dari, nggak tahu bapakku dari mana sampai sekarang. Mungkin kau pernah berkata, saya dicaci maki oleh mama saya udah nggak dianggap mama saya, papa saya. Saya cuma bisa dihajar, dipukul.
Dan engkau berkata engkau seperti orang yang terkutuk. Ini orang yang terkutuk, dia berkata begini, pegajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Saudara tahu gak sih arti rusa itu? Saudara, saya mau kasih tahu gini ya, rusa kalau dia pergi ke suatu sungai dan di sungainya itu tetap ada buaya, di sekelilingnya tetap ada singa, ini rusa tetap datang. Ngerti kenapa dia tulis ini? Waktu itu rusa datang, dilihat datang, dia begini, gue mati diterkam sama singa, dia tetap datang kok. Itu lagu yang dia buat, itu nyanyian yang dia buat. Kenapa? Karena itu pengalaman dia sama Tuhan. Tuhan, mau gue mati, yang penting gue mau masuk ke sungai itu. Tuhan, mau gue habis hari ini. Tiba-tiba dilihat sekelilingnya, wah singa gak ada, puji Tuhan. Dia minum ke air sungai itu, tiba-tiba ada buaya. Dia tetap datang di hadapan Tuhan. Makanya dia catat seperti itu. Untuk seperti apa ya? Seperti rusa yang merindukan air. Kenapa? Dia tahu kematian itu ada sekeliling dia. Dia tahu penerimaan gak mungkin, tapi dia tetap datang di hadapan Tuhan. Dia tahu mungkin aku adalah orang yang terkutuk, keluargaku keluarga yang terkutuk. Saudara pernah ngelihat orang keluarga pencuri? Diomonginnya sampai seantero, keluarga pencuri. Dari keturunan pertama sampai keturunan kedua, keluarga pencuri. Tiba-tiba bertobat melakukan kesalahan lagi, dasar keluarga pencuri. Ngeri, Bapak. Kamu tahu gak, ini erangan, ini teriakan yang lahir dari seorang Bani Korah. Dia bilang seperti itu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Next, ayat selanjutnya. Dibilang seperti ini, mengapa engkau tertekan, hai ji? Ini ditulis sama Bani Korah. Kenapa? Karena jiwanya tertekan. Orang yang tertolak itu tertekan dan gelisah di dalam dia dibilang gini, tapi ada satu kata, berharaplah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, walaupun di depan dia belum melihatnya. Di depan dia belum melihatnya. Di depan dia belum melihatnya. Boleh next slide selanjutnya. Makanya saya bilang gini, kenapa? Menyangkal diri. Saudara tahu gak? Ruang kudus itu seperti itu. Mungkin imam besar itu berkata, saya mati mungkin. Mungkin saya mati, tapi saya mau tetap datang ke situ. Tetap datang ke situ. Dia masuki itu. Dia masuki tempat itu. Dia masuki tempat itu. Dia masuki tempat itu seperti Bani Korah. Boleh gak Bapak Ibu bangkit diri? Boleh bangkit diri. Saya gak tahu begini Bapak Ibu. Sebentar kita akan selesai. Engkau gini, saya mau bilang gini, dengarnya. Engkau yang tahu hidupmu, keluargamu lahir dari tempat yang minus. Saya dari kecil keluarga yang miskin Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin yang namanya telur dibagi 3. Mungkin saudara orang-orang yang kaya di sini, sultan-sultan terbaik di negeri. Saya lahir dari keluarga yang minus Bapak Ibu. Hari itu telur dibagi 3. Papa saya harus pergi ke Surabaya, saya di Bekasi hari itu, dan kami gak pernah bertemu dalam sekian bulan. Hari itu kalau ngelihat pesawat di atas, saya bilangnya, Tuhan saya pengen naik pesawat, kayaknya rasanya kayak apa ya. Hari ini saya muak dengan naik pesawat. Saya muak dengan pesawat. Saya benci ketinggian. Dari orang yang nge-minus, dari orang yang gak punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan bisa mengubahkan hidupmu, tapi ada langkah yang harus engkau bawa dari dirimu. Ada langkah yang harus kau bawa dan kau seret dirimu, kau seret dirimu, kau seret dirimu, dan kau seret dirimu sampai pintu itu terbuka atas hidupmu, saudara. Sampai pintu itu terbuka atas hidupmu. Hari itu ada alasan buat saya itu marah sama Tuhan. 2-3 tahun yang lalu saya lupa.
Sekitar 3 tahun yang lalu saya berdoa ke Ukraina, saya berdoa ke Rusia, saya berdoa, tiba-tiba waktu saya pulang, saya cuman hari itu saya berdoa untuk kita disuruh Tuhan berdoa supaya menahan perang hari itu antara Rusia dan Ukraina. Hari itu pasukannya udah banyak banget di perbatasan. Hari itu saya berdoa, saya setiap tempat ya kita doain Tuhan. Cuman Tuhan bilang, nah, Tuhan saya cuma bilang gini, nah, tolong tidak terjadi perang. Saya berdoa, tiba-tiba selesai saya berdoa saya pulang ke Jakarta. Tiba-tiba waktu saya pulang ke Jakarta, belum ke Jakarta, saya di Dubai, transit sekian lama, saya pulang dari Dubai ke Jakarta. Tiba-tiba mata saya, saudara tahu kalau ngerti, mata saya itu ngalamin yang namanya robek di retina. Pernah ngelihat tangan robek? Robek, seret. Dan hari itu mata saya robek, retinanya robek, saya nggak ngelihat apa-apa. Satu mata saya robek dan saya nggak ngelihat apa-apa, cuman hitam. Waktu saya di pesawat cuman saya capek, saya kucek-kucek, taruh di kamar mandi pesawat, saya kucek-kucek sampai ke rumah. Hal yang sama masih saya alami. 2 hari Tuhan bilang, nak, ke rumah sakit. Saya cek ke rumah sakit terbaik mata di Jakarta. Dan harus mengalami operasi. Hari itu saya bilang, Tuhan, ini harus gimana? Gua gak mau buta, Tuhan. Hari itu saya masuk ke rumah sakit. Saya operasi hari itu. Operasinya tuh sakit, Bapak Ibu, mahal lagi. Sekitar kalau normal sekitar 70 sekian juta. Operasi karena mata yang robek harus dibalikin. Kalau tangan robek mah nggak masalah, mata retinanya robek. Hari itu ada satu alasan kepada saya untuk marah kepada Tuhan. Saya marah sama Tuhan, saya datang ke suatu negara untuk berdoa. Kenapa saya pulang ngalamin seperti ini. 1 bulan saya di rumah, waktu setelah operasi 3 minggu loh tepatnya di rumah. Setelah operasi saya harus tengkurap. Saudara ngeri nggak? Habis dioperasi saya tengkurap, saya nunduk 3 minggu saya nunduk di kamar saya 3 minggu karena dibilang dokter engkau nggak boleh gerak karena ada silikon yang menempel di mata saudara, di mata saya. Hari itu mungkin saya bisa marah, tapi hari itu saya memilih berbeda. Tahu nggak saudara, hari itu setiap jam 3 pagi saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan di saat mata saya robek, saya ngalamin operasi, saya punya keyboard pertama saya sampai sekitar berapa puluh tahun saya melayani, dan saya punya keyboard pertama saya hari itu. Tiba-tiba Tuhan bangunin saya setiap jam 3 pagi, saya nyembah. Di tengah mata saya yang masih berdarah, saya harus tetesin obat mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sehari. Saya tetesin, saya bosen. Tiba-tiba ada satu perintah dari pemimpin saya, dari ibu, yang bilang gini, Mes, bikin lagu. Saudara pikir itu enak? Gak enak. Saudara pikir itu gampang? Gak gampang. Mata masih diperban, berdarah. Dan pemimpin saya bilang bikin lagu. Saya gak hiraukan hari itu. Saya ingat banget berapa hari kemudian, saya ingat banget itu hari Kamis, tiba-tiba ada masuk line atau WhatsApp, saya lupa mana lagunya. Hari itu kalau saya bikin lagu, Ibu Iin pemimpin saya akan ngasih lirik dan kita bisa obok-obok itu lagu. Saya pikir saya akan diberi lagu, saya akan dikasih lirik. Saya dikasih lirik, dibikin lagu, saya kasih lirik. Sampai hari yang terakhir saya nggak pernah dikasih lirik sama pemimpin saya hari itu. Saya mungkin berkata begini, Bu, mata saya lagi masalah. Bu, hidup saya lagi masalah. Tiba-tiba harus disuruh berpikir untuk membuat sebuah lagu, sebuah lirik, sebuah nada. Saya kalau bikin lagu biasanya kalau saya sama Matthew, saya akan naik ke lantai 5. Saya akan ngopret dengan alat yang bagus, alat yang oke. Saya bikin lagu di situ, kita bikin lagu di situ. Dan hari itu cuma ibu bilang, Mes, mana lagunya? Saudara tahu nggak apa yang saya kirim? Hari itu saya kirim dengan suara saya dengan gitar kopong, bukan dengan alat musik yang bagus, bukan dengan worship leader yang bagus. Hari itu saya kirim dengan lagunya. Boleh minta di G. Di lagu ini saya bilang gini, sini perjalanan saya. Makanya saya catat di depan tadi.
lagu itu hidupmu, saudara. Lagunya berkata begini, kaulah pemegang perjanjian darah yang. Kenapa itu perjalanan saya cuma bilang setiap jam 3 pagi, Tuhan, gua gak mau buta Tuhan. Gua gak mau buta Tuhan. Sembuhin Tuhan. Sembuhin Tuhan. Dengan gitar kopong saya kirim ke pemimpin saya. Saudara, kalau saudara tahu lirik demi lirik itu hidup perjalanan dengan Tuhan. Ada satu lagu yang berkata gini lirik, tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kegelapan. Kenapa itu sayang? Karena apa yang saya lihat. Masalahnya hidupmu seperti apa sama Tuhan? Come on. Apakah kau memberanikan diri untuk masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan? Atau kau mati di luar, di halaman diinjak-injak? Pilihan di tangan saudara. Atau kita seperti Korah yang terus mau merangkak dan masuki yang namanya ruang kudusnya Tuhan. Ada satu yang dibutakan iblis. Ini namanya pintu pendamaian. Waktu engkau merangkak maju, hidupmu didamaikan oleh Tuhan. Kutukmu didamaikan oleh Tuhan. Sakit penyakitmu didamaikan Tuhan. Hari itu dokter bilang, Pak, Bapak gak bisa berangkat kemana-mana. Kenapa? Karena ada pesawat, ada tekanan udara. Tapi sampai mau bilang gini, sampai hari ini saya tetap pergi ke provinsi-provinsi. Sampai hari ini saya tetap pergi ke bangsa-bangsa. Kemarin saya ke Argentina 32 jam non-stop di pesawat. Saya mau bilang gini, jangan biarkan bayangan-bayangan itu membunuh engkau. Jangan biarkan hidupmu yang kau berkata hidupku kacau kan. Izinkan Tuhan bekerja dan izinkan Dia mengubahkan hidupmu. Izinkan Dia mengubahkan hidupmu, saudara. Waktu Dia mengubahkan, waktu Tuhan mengubahkan hidupmu, maka sesuatu yang besar terjadi atas hidupmu. Amin. Amin. Saya cuma bilang gini, biar hari ini saya mau bilang gini, ada satu kairos yang Tuhan mau berikan atas hidup saudara. Berani gak kau saudara merangkak maju? Mungkin kau berkata, saya mau pegang tabut perjanjian ini, saya mau pegang hadirat Tuhan itu, saya mau pegang real kekudusan Tuhan itu. Saya mau lihat something happen terjadi atas hidup saya. Saya mau lihat something happen terjadi hidup keluarga saya. Saya mau lihat terjadi sesuatu atas keluarga saya, atas kota saya. Hidup yang kelihatannya minus, Korah yang tertelan bumi, tiba-tiba dia menciptakan orkestra yang baru di hadapan Tuhan, saudara. Dan jika engkau orangnya, boleh gak angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, sembah Tuhan tempat.